Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Darwanto SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan Ugadin dan teman-teman semua yang saya sayangi. Pada kesempatan pagi ini kami dari kelompok 11 ingin merasum buku yang berjudul Analisis Data Penelitian dengan Statistik untuk memenuhi tugas tersebut. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lydia Trutami yang akan membacakan buku ini di bagian bab 1 dengan judul Statistik dan Penelitian. Perkenalkan, nama saya Emiani. Di sini saya akan membacakan bab 2 yang berjudul Data Penelitian. Perkenalkan, nama saya Dewi Tiarma. Di sini saya akan merespon bab 3 yang berjudul Analisis Data dengan Statistik. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan memulainya terlebih dahulu. Yang pertama bab 1. Bab 1 dengan judul Statistik dan Penelitian. Di dalam buku ini dibagi menjadi beberapa sub-bagian. Yang pertama saya akan bacakan pengertian statistik. Statistik adalah suatu kumpulan angka untuk menerangkan sesuatu, baik angka yang masih acak maupun angka yang sudah tersusun. Namun sejauh itu, statistik itu berasal dari bahasa Latin, yaitu status, yang artinya adalah negara atau untuk menyatakan hal-hal yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Statistik. Pembagian statistik ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada pembagian statistik berdasarkan cara pengolahan datanya. Di bagian ini pun dibagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensi. Apa itu statistik deskriptif? Statistik deskriptif adalah bagian dari statistik yang mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Lalu ada bagian statistik inferensi. Statistik inferensi atau statistik induktif adalah bagian statistik yang mempelajari penafsiran dan penarikan kesimpulan yang berlaku secara umum dari data yang tersedia. Lalu kemudian yang kedua adalah pembagian statistik berdasarkan bentuk parameternya. Itu pun dibagi menjadi dua, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik adalah bagian statistik yang parameter dari populasinya mengikuti suatu distribusi tertentu, seperti distribusi normal dan memiliki varian yang homogen. Lalu ada statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah bagian statistik yang parameter dari populasinya tidak mengikuti suatu distribusi tertentu dan memiliki distribusi yang bebas persyaratan dan variannya tidak perlu homogen. Lalu ada bagian C, fungsi statistik. Fungsi statistik ini dibagi juga menjadi 4 bagian. Yang pertama ada bank data, yang kedua ada alat quality control, yang ketiga ada alat analisis data, dan yang keempat ada pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Lalu di bagian sub D itu ada pengertian penelitian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penelitian diartikan sebagai pemeriksaan yang teliti dan kata penyediakan diartikan sebagai pemeriksaan atau pengusutan, dan kata menyelidiki sebagai memeriksa dan teliti. Lalu di bagian penelitian, kalau diterjemahkan lagi secara riset, penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap sesuatu masalah dengan kelakuan tertentu, seperti memeriksa, menelaah, dan mempelajari secara cermat dan sungguh-sungguh, sehingga diperoleh sesuatu, seperti mencapai kebenaran dan memperoleh jawaban atas masalah, pengembangan ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Lalu kita masuk ke bagian kelima, yaitu jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian itu dibagi lagi menjadi 7 bagian. 7 bagian. Yang pertama ada jenis penelitian berdasarkan hasil alasan yang diperoleh. Itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu penelitian dasar atau basic research. Dan yang kedua ada penelitian terapan, itu ada applied research. Yang kedua ada jenis penelitian berdasarkan bidang yang diteliti. Berdasarkan bidang yang diteliti, penelitian dibagi juga menjadi 2 bagian. Yang pertama ada penelitian sosial, yang kedua ada penelitian eksakta. Lalu di bagian ketiga ada jenis-jenis penelitian berdasarkan tempat penelitian. Berdasarkan tempat penelitian ini pun dibagi
penelitian lapangan, yang kedua ada penelitian kepustakaan, yang terakhir ada penelitian laboratorium, lalu yang keempat ada jenis penelitian berdasarkan teknik yang digunakan. Di sini juga dibagi menjadi dua, yaitu penelitian survei atau survey research, dan yang kedua ada penelitian percobaan, experiment research. Lalu yang kita masuk yang kelima adalah jenis penelitian berdasarkan keilmiahannya. Itu dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada penelitian ilmiah. Lalu itu di dalam penelitian ilmiah itu, mutu ilmiah, suatu penelitian ilmiah itu diukur dengan kedua kriteria, yaitu kemampuannya untuk memberikan pengertian tentang masalah yang diteliti sehingga jelas, lalu kemampuan untuk meramalkan. Ciri-ciri penelitian ilmiah itu pertama ada purpose, defense, dan kedua ada rigor, yang ketiga ada testability, keempat ada replicability, yang kelima ada objectivity, dan keenam ada generalizability. Yang ketujuh ada precision, yang kedelapan ada parsimony. Yang kedua adalah yang tadi kan kita jelaskan kan kalau penelitian itu diukur dari dua kriteria, dan berdasarkan penelitian dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu kan penelitian ilmiah, dan yang kedua adalah penelitian non ilmiah. Penelitian non ilmiah adalah penelitian yang dalam pelaksanaannya tidak menggunakan metode atau kaidah-kaidah ilmiah. Yang berikutnya yang keenam adalah jenis penelitian berdasarkan bidang ilmu. Itu dibagi lagi menjadi penelitian bisnis, kedua penelitian komunikasi, yang ketiga ada penelitian hukum, yang keempat ada penelitian pertanian, lalu yang kelima ada penelitian ekonomi. Lalu jenis yang ketujuh adalah jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya. Berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian juga dibedakan menjadi tiga jenis. Yang pertama ada penelitian deskriptif, yang kedua ada penelitian kooperatif, yang ketiga ada penelitian hubungan. Tujuan penelitian secara umum itu mempunyai empat tujuan utama. Yang pertama itu tujuan eksploratif, lalu ada tujuan verifikatif, ketiga ada tujuan developmental, yang keempat ada tujuan penulisan karya ilmiah. Lalu kita lihat lagi peranan penelitian. Peranan penelitian itu yang dimaksud adalah penelitian itu mempunyai peran. Perannya seperti apa? Yang pertama untuk memecahkan permasalahan. Yang kedua untuk memberikan jawaban pertanyaan dalam bidang yang diajukan. Yang ketiga itu untuk menambahkan pengetahuan untuk ilmu baru. Lalu kita masuk ke dalam persyaratan penelitian. Dalam persyaratan penelitian itu memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama mengikuti konsep ilmiah, yang kedua sistematis, yang ketiga itu ada terencana. Lalu kita masuk pada bagian konsep-konsep dasar penelitian. Dalam konsep-konsep penelitian ini dibagi lagi menjadi lima bagian. Yang pertama ada konsep sendiri. Konsep adalah istilah terdiri dari suatu kata atau lebih yang menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide atau gagasan. Lalu di dalam konsep juga ada konstruk. Konstruk adalah konsep yang dapat diukur dan diamati. Lalu yang ketiga ada variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah konstruk yang sifat-sifatnya sudah diberi nilai dalam bentuk bilangan atau konsep yang mempunyai dua nilai atau lebih pada suatu kontinum. Lalu dalam variabel ini dibedakan lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada variabel bebas, yang kedua ada variabel terikat, lalu yang keempat ada variabel kategoris dan variabel kontinu. Baik, di dalam variabel ini, variabel adalah konstruk yang sifat-sifatnya sudah diberi nilai dalam bentuk bilangan atau konsep yang mempunyai dua nilai atau lebih pada suatu kontinum. Lalu dari jenisnya, variabel itu dibagi menjadi tiga jenis, yaitu berdasarkan hubungan, yang kedua berdasarkan sifat nilainya, yang ketiga berdasarkan dapat tidaknya dimanipulasi. Yang pertama berdasarkan
variabel bebas, kedua variabel terikat. Lalu dalam berdasarkan sifat nilainya itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu variabel kategoris dan variabel kontinu. Berdasarkan dapat tidak dimanipulasinya juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu variabel aktif dan variabel atribut. Lalu yang keempat kita masuk ke hipotesis. Hipotesis adalah proporsi yang masih bersifat sementara dan masih harus diuji kebenarannya. Lalu kita masuk ke dalam pengukuran atau yang terakhir. Pengukuran adalah penggunaan aturan untuk menetapkan bilangan pada objek atau peristiwa. Selanjutnya kita masuk ke bagian teknik penelitian. Teknik penelitian adalah penggunaan alat dalam mengukur ataupun dalam mengumpulkan data. Ini semua dalam penelitian teknik itu meliputi pengukuran dan penelitian. Yang pertama itu ada pengukuran dalam penelitian. Pengukuran adalah usaha untuk memberikan nomor pada benda-benda atau peristiwa-peristiwa menurut suatu aturan tertentu. Pada dasarnya, pengukuran ini merupakan penggambaran suatu hubungan. Lalu dalam pengukuran penelitian ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah skala atau tingkat pengukuran, lalu syarat-syarat pengukuran. Dalam teknik penelitian tadi kan dibagi lagi nih. Lalu yang kedua ini ada alat-alat pengumpulan data. Alat-alat pengumpulan data ini bisa berupa tes atau soal tes, lalu kuesioner atau angket, checklist, pedoman wawancara, dan yang terakhir adalah pedoman dokumentasi. Lalu ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini adalah langkah-langkah atau urutan yang harus dilalui atau dikerjakan oleh suatu penelitian. Yang pertama itu ada tahap perencanaan penelitian, yang kedua ada tahap pelaksanaan penelitian, yang ketiga ada tahap penulisan laporan penelitian. Itulah dalam tahap penulisan laporan penelitian itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada mendefinisikan dan merumuskan masalah, lalu melakukan studi kepustakaan, lalu merumuskan hipotesis, menemukan model atau desain penelitian. Yang kelima mengumpulkan data, lalu keenam mengolah dan menyajikan informasi, dan yang ketujuh adalah menganalisis dan menginterpretasikan. Lalu yang berikutnya menggunakan generalisasi dan kesimpulan, dan yang terakhir membuat laporan. Lalu pada bagian terakhir ini ada juga hubungan antara statistik dengan penelitian. Hubungan ini mencakup dengan penelitian dapat dilihat dari parameter statistik terhadap penelitian. Yang pertama itu ada alat untuk menghitung besarnya anggota sampel dari sebuah populasi, lalu alat untuk menguji validitas dan reliabilitas dan sebagainya. Lalu ada teknik-teknik untuk menyajikan data penelitian dan alat untuk analisis data penelitian. Baik, untuk bab 2 akan dibacakan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 2 yang berjudul data penelitian. Yang pertama, penelitian data. Data adalah bentuk jamak dari datum, merupakan keterangan atau informasi tentang suatu hal. Bisa berupa fakta, angka, simbol, atau kode. Selanjutnya ada jenis-jenis data. Data perlu dikelompokkan sebelum digunakan dalam analisis. Yang pertama, data primer. Diperoleh langsung dari lapangan oleh penelitian atau pihak yang memerlukan, disebut juga data asli atau baru. Contohnya, kuesioner, servis, observasi. Selanjutnya ada data sekunder. Diperoleh atau dikumpul dari sumber yang sudah ada oleh orang lain atau pihak sebelumnya. 2. Pengelompokan data menurut waktu kesimpulan. Yang pertama, data berkala. Dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangan. Contohnya, perkembangan harga bahan pokok tiap bulan. Yang kedua, data gerak lintang. Dikumpulkan pada satu waktu tertentu untuk gambaran keadaan saat itu. Contohnya, data sensus penduduk tahun 2010. Selanjutnya yang ketiga, pengelompokan data
data menurut sifatnya. Yang pertama, data kualitatif, tidak berbentuk angka. Contohnya jenis kelamin, agama, warna. Yang kedua, data kuantitatif, berbentuk angka. Contohnya tinggi, panjang, umur. Di sini juga ada pengelompokan data menurut tingkat pengukuran skala. Yang pertama, data nominal. Data berdasarkan kategori tertentu, hanya menunjukkan perbedaan kualitas, hanya berupa label atau kode, tidak ada urutan. Saling lepas, satu objek hanya di satu kelompok, tidak disusun secara logis. Contohnya jenis kelamin, 1 pria 2 wanita. Yang kedua, data ordinal. Data berdasarkan urutan atau tingkatan, menunjukkan besar kecilnya objek. Ada peringkat, tetapi juga antar peringkat belum tentu sama. Contohnya nilai A 80 sampai 100, yang B 65 sampai 79. Yang ketiga, data interval. Data berdasarkan atribut tertentu. Jarak antar data sama, bisa dijumlahkan atau kurang, tetapi tidak ada norm mutlak. Menunjukkan interval, bukan kualitas absolut. Contohnya perbedaan nilai ujian antar siswa. Yang keempat, data rasio. Memiliki semua ciri nominal, ordinal, interval, atau nol mutlak. Angka menunjukkan ukuran sebenarnya, bisa membandingkan rasio. Misalnya B nilainya 1,5 kali nilai A. Contohnya nilai mata kuliah 60 dan 90. Tinggi badan, berat badan. Selanjutnya ada pengelompokan data menurut bentuknya. Yang pertama, data kategori. Data hasil mengklasifikasikan atau pengulangan. Umumnya berupa data nominal dan ordinal. Contohnya jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan. Yang kedua, data numerik. Data hasil penghitungan atau pengukuran. Umumnya berupa data interval dan rasio. Terbagi menjadi data dikrit, berupa hitungan, tidak kontinu. Contohnya jumlah anak, banyak kendaraan. Yang ketiga, perlakuan data. Cara memproses data penelitian untuk mendapatkan hasil sesuai pola atau aturan tertentu. Di sini juga ada pengumpulan data. Pengumpulan data dimaksudkan pencatatan peristiwa atau karakteristik dari populasi penelitian. Metode pengumpulan, observasi, pengamatan, langsung melihat ke lapangan atau laboratorium. Penelusuran literatur menggunakan data atau laporan dari penelitian sebelumnya. Pengamatan tidak langsung. Dan di sini juga ada kuesioner, menggunakan daftar pertanyaan ditulis kepada responden, wawancara tanya jawab langsung dengan objek atau perantara. Yang kedua, pengelolaan data. Proses memproses data ringkasan atau angka dengan cara atau rumus tertentu. Tahap pertama, editing, pengecekan dan perbaikan data yang dikumpulkan agar logis, tidak mengganggukan dan bebas kesalahan. Yang kedua, coding, pemberian kode pada tiap data agar dikelompokkan dalam kategori yang sama. Kode merupakan angka atau huruf sebagai penunjuk identitas informasi yang akan dianalisis. Yang ketiga, tabulasi, penyusunan data ke dalam tabel sesuai kode dan analisis. Membutuhkan penelitian agar tidak terjadi kesalahan, terutama tabulasi silang. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Disilakan. Baik, di sini saya akan resume atau membacakan bab 3, yaitu analisis data dengan statistik. Pengertian analisis data. Analisis data pada dasarnya dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan dua hal atau dua nilai variabel untuk mengetahui selisihnya atau rasionya, kemudian diambil kesimpulannya.
X mini Y sama dengan selisih X atau Y sama dengan rasio. Yang kedua, menguraikan atau memecahkan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil agar dapat mengetahui komponen yang menonjol, membandingkan antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Yang ketiga, membandingkan salah satu atau beberapa komponen dengan keseluruhan. Yang selanjutnya, memperkirakan atau dengan menentukan besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan suatu atau beberapa kejadian terhadap suatu kejadian lainnya. Ada juga tujuan analisis data. Tujuan analisis data antara lain yang pertama memecahkan masalah-masalah penelitian, yang kedua memperlihatkan hubungan antara fenomena yang terdapat dalam penelitian, yang ketiga memberikan jawaban terhadap hipotesis yang dijauhkan dalam penelitian, yang keempat bahan untuk membuat kesimpulan serta implikasi lain saran-saran yang berguna untuk kebijakan penelitian selanjutnya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk analisis data. Yang pertama ada analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah analisis yang menggunakan alat analisis bersifat kuantitatif, yaitu analisis yang menggunakan model-model seperti model matematika, misalnya fungsi multivariat, model statistik dan ekonometrik. Yang kedua ada analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya. Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya seperti pada pengecekan data dan tabulasi. Selanjutnya ada kelebihan analisis data dengan statistik. Yang pertama ada dengan statistik memungkinkan mendeskripsikan tentang sesuatu secara eksak. Yang kedua, dengan statistik memungkinkan seorang untuk bekerja secara eksak dalam proses dan cara berpikir. Yang ketiga, peneliti dapat memberikan rangkuman hasil penelitian dalam bentuk yang lebih berarti dan lebih ringkas karena memberikan aturan-aturan tertentu. Yang keempat, dapat menarik kesimpulan umum, membentuk konsep-konsep dan generalisasi. Yang lima, memungkinkan untuk mengadakan ramalan. Ujian hipotesis dalam analisis data. Pengertian hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara. Terdapat suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah, seperti harus diuji secara empiris. Hipotesis berasal dari kata hypo yang berarti di bawah dan tesa yang berarti kebenaran. Ciri-ciri hipotesis yang baik ada hipotesis harus menyatakan hubungan. Yang kedua, hipotesis harus sesuai dengan fakta. Yang ketiga, hipotesis harus sesuai dengan ilmu pengetahuan. Yang keempat, hipotesis harus dapat diuji. Yang kelima, hipotesis harus sederhana. Yang keenam, hipotesis harus dapat menerangkan fakta. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perumusan hipotesis. Berdasarkan tingkat eksplanasi hipotesis yang akan diuji ada. Baik, selanjutnya ada bentuk-bentuk perumusan hipotesis. Bentuk perumusan hipotesis ini bergantung dari kriteria-kriteria yang menyertai hipotesis tersebut. Berdasarkan tingkat eksplanasi hipotesis yang akan diuji atau bentuk jenis masalahnya, maka rumusan hipotesis dapat pula dikelompokkan menjadi 3 macam sebagai berikut. Yang pertama ada hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah hipotesis mengenai nilai suatu variabel mandiri, tidak dalam bentuk perbandingan atau hubungan. Yang kedua ada hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah hipotesis mengenai nilai perbandingan antara satu variabel
Hipotesis asosiatif adalah hipotesis mengenai nilai hubungan antara satu atau lebih variabel dengan satu atau lebih variabel lainnya. Hipotesis asosiatif adalah hipotesis mengenai nilai hubungan antara satu atau lebih variabel dengan satu atau lebih variabel lainnya. Rumusan hipotesis asosiatif sebagai berikut. Berdasarkan atas uji statistiknya, rumusan hipotesis dapat dibedakan atas dua jenis hipotesis sebagai berikut. Yang pertama ada hipotesis nol atau hipotesis nihil. Yang kedua ada hipotesis alternatif atau hipotesis kerja. Selanjutnya ada hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis penelitian adalah hipotesis yang dibuat atau digunakan dalam suatu penelitian. Sementara itu, hipotesis statistik adalah hipotesis yang dibuat atau digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Contohnya ada hipotesis penelitian dan hipotesis yang selanjutnya ada pengertian pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis ini. Dalam pengujian ini, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian, artinya keputusan yang bisa benar atau salah. Dalam menguji hipotesis ini ada beberapa langkah yang harus dilalui, dikenal dengan prosedur pengujian hipotesis sebagai berikut. Yang pertama ada menentukan formulasi hipotesisnya, yang kedua ada menentukan taraf nyata dan nilai tabel. Yang ketiga ada menentukan kriteria pengujian. Yang keempat ada melakukan uji statistik. Yang kelima ada membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan ini merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis nol sesuai dengan kriteria penguji. Selanjutnya ada jenis-jenis pengujian hipotesis. Yang pertama, berdasarkan arah atau bentuk formulasi hipotesisnya. Berdasarkan arah atau bentuk formulasi hipotesisnya, pengujian hipotesis dibedakan atas 3 jenis sebagai berikut. Yang pertama, pengujian hipotesis dua pihak atau two-nil test. Yang kedua, pengujian hipotesis pihak kiri atau sisi kiri. Yang ketiga ada pengujian hipotesis pihak kanan atau sisi kanan. Selanjutnya berdasarkan jenis parameternya. Yang pertama, pengujian hipotesis tentang rata-rata. Yang kedua, pengujian hipotesis tentang proporsi. Yang ketiga, pengujian hipotesis tentang varian. Selanjutnya, berdasarkan jumlah sampelnya. Berdasarkan atas ukuran sampelnya, pengujian hipotesis dapat dibedakan atas dua jenis sebagai berikut. Yang pertama, penguji hipotesis sampel besar. Yang kedua, pengujian hipotesis sampel kecil. Selanjutnya, berdasarkan jenis distribusinya. Yang pertama, pengujian hipotesis dengan distribusi Z. Pengujian hipotesis dengan distribusi Z adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi Z sebagai uji statistik. Yang kedua, pengujian hipotesis dengan distribusi T atau T-student. Pengujian hipotesis dengan distribusi T adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi T sebagai uji statistik. Yang ketiga, pengujian hipotesis dengan X kuadrat atau Chi kuadrat. Pengujian hipotesis dengan distribusi X kuadrat adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi X kuadrat sebagai ujian statistik. Yang keempat, pengajian hipotesis dengan F atau F ratio. Selanjutnya berdasarkan tingkat eksplanasinya. Yang pertama, penguji hipotesis hubungan atau uji hubungan.
Penguji hipotesis hubungan adalah pengujian hipotesis untuk mengetahui adanya hubungan antar sejumlah gejala atau variabel. Yang kedua, pengujian hipotesis prediksi. Pengujian hipotesis prediksi adalah pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah suatu gejala atau variabel dapat digunakan untuk memprediksikan gejala-gejala atau variabel yang lainnya. Yang ketiga, pengujian hipotesis beda atau uji komparatif. Yang keempat ada pengujian hipotesis deskriptif. Selanjutnya ada kesalahan dalam pengujian hipotesis. Dalam pengujian hipotesis ini, kesimpulan yang diperoleh hanyalah beberapa penerimaan atau penolakan dari hipotesis yang telah diajukan dan tidak berarti bahwa kita telah membuktikan atau tidak membuktikan kebenaran hipotesis itu. Baik, itulah hasil membaca kami mengenai buku analisis data penelitian dengan statistik untuk bab 1, bab 2, dan bab 3. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.